Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ulangan tengah semester genap kelas 8. Ini sebenarnya kelas 8, cuma kurang I saja. Kurang 1. Oke, materi di UTS kali ini ada 4 bab. Yang pertama adalah sistem peredaran darah, tekanan, kemudian sistem pernapasan, dan sistem ekskresi. Soal terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan tidak ada soal uraian. Untuk bab sistem peredaran darah ada 4 soal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem peredaran darah. Ini silakan dipelajari di buku paket atau latihan soal di buku paket. Nomor 2, menganalisis penyebab aliran darah dalam pembuluh vena yang tidak secepat dalam pembuluh arteri. Ini juga ada di latihan soalnya. Yang ketiga, menentukan jenis leukosit yang memakan bakteri atau kuman penyakit. Silakan dicari jenis leukosit apakah itu. Yang keempat, menentukan jenis penyakit yang dapat menyebabkan stroke. Silakan cari juga di buku paket. Ini semuanya ada di buku paket. Kita lanjutkan ke bab yang kedua, tekanan zat dan penerapannya. Yang pertama, menganalisis tekanan benda berbentuk bangun ruang tertentu. Jadi nanti disediakan 4 bangun ruang. Kalian 4 bangun ruang itu bentuknya beda. Ada yang balok, kubus, kemudian ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, atau mungkin 5. Nah, dari gambar itu diketahui bahwa gaya yang diberikan pada benda-benda itu tuh sama. Yang beda cuma luas permukaan bangun ruang itu. Nah, kalian diminta menganalisis manakah tekanan yang besar atau manakah tekanan yang sama besar atau manakah tekanan yang paling kecil, seperti itu. Kemudian nomor 6, menganalisis tekanan beberapa benda terhadap tanah berdasarkan data massa dan luas permukaan dalam tabel. Ingat-ingat, rumus dari tekanan adalah P sama dengan F per A. F itu sendiri, selain diartikan sebagai gaya tekan, juga diartikan sebagai gaya berat. Gaya berat, rumus dari gaya berat adalah M atau massa dikali G atau percepatan gravitasi. Nah, di soal nomor 6 ini, tekanan benda terhadap tanah yang berdasarkan massa dan luas permukaan, berarti kan datanya dari massa. Massa yang ini, berarti kita mengambil F sebagai gaya berat. Jadi nanti kalian diminta untuk membandingkan berapakah gaya berat masing-masing benda dan urutannya bagaimana, urutan dari tekanan berdasarkan data tersebut. Yang terbesar dulu ataukah yang terkecil dulu itu bagaimana urutannya. Kayak gitu untuk yang nomor 6 ini. Kemudian nomor 7, mencontohkan peristiwa yang terjadi karena kapilaritas. Ini ada di buku paket, silakan dipelajari.
Nomor 8, menentukan konsep bejana berhubungan yang tepat berdasarkan gambar. Jadi nanti diberikan beberapa gambar tentang bejana berhubungan. Manakah gambar yang tepat jika bejana berhubungan tersebut diisi oleh satu jenis zat cair saja. Kemudian nomor 9, menganalisis kedudukan benda pada zat cair berdasarkan gambar yang diberikan. Kedudukan benda pada zat cair itu berdasarkan hukum Archimedes itu ada 3. Yang pertama adalah tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Yang kedua, melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Yang ketiga, terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, itu kalian disuruh menganalisis bagaimanakah kedudukan benda berdasarkan massa jenisnya. Atau bagaimanakah massa jenis benda berdasarkan kedudukan zat cair. Kayak gitu. Selanjutnya nomor 10, menghitung tekanan hidrostatis. Nah, kalian ini diminta untuk mencari atau menghitung tekanan hidrostatis berdasarkan besaran-besaran yang sudah diketahui. Silakan cari sendiri rumusnya, kemarin kita sudah pernah membahas ini. Nomor 11, menghitung massa jenis zat di dalam pipa U. Kita juga pernah membahas ini dulu. Bagaimana rumusnya massa jenis zat di dalam pipa U jika zatnya itu berbeda. Nomor 12, menghitung gaya pada salah satu piston menggunakan hukum Pascal. Salah satu piston yang berbeda gaya dan juga luas permukaannya seperti ini. Piston yang besar dan piston yang kecil. Ini kemarin kita sudah pernah membahas tentang rumusnya. Silakan dipelajari lagi. Yang nomor 13, menjelaskan pengertian hukum Archimedes. Kita lanjutkan ke bab 3. Bab 3 yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nomor 14, menentukan karakteristik salah satu organ berdasarkan pernyataan yang diberikan. Menentukan karakteristik salah satu organ pernapasan. Jadi nanti itu ada beberapa pernyataan. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kalian diminta untuk memilih manakah yang sesuai dengan soalnya. Nomor 15, menjelaskan proses pernapasan dada. Bagaimanakah proses pernapasan dada? Kemarin kita sudah pernah membahas tentang ini. Yang nomor 16, menentukan fungsi selaput lendir pada hidung dan silia pada trakea. Silakan dicari sendiri bagaimana fungsinya. Nomor 17, menganalisis penyebab frekuensi pernapasan meningkat karena aktivitas tubuh. Jadi, frekuensi pernapasan itu bisa meningkat jika aktivitasnya meningkat. Kenapa? Karena pada waktu kita beraktivitas lebih berat, tubuh membutuhkan oksigen supaya bisa memproses menjadi energi di dalam tubuh. Jadi kalau kita beraktivitas itu energi yang dikeluarkan juga lebih banyak. Makanya keringat yang dikeluarkan juga lebih banyak. Nah, supaya mengimbangi keringat yang keluar, maka oksigennya yang harus masuk itu juga lebih banyak. Jadi, itulah kenapa kok kita biasanya kalau aktivitasnya banyak itu suka ngos-ngosan untuk mencari oksigen dari luar tubuh. Gitu. Nomor 18, menganalisis bagian pembuluh darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida berdasarkan gambar mekanisme difusi. Ini silakan dicari maksudnya bagaimana. Mekanisme difusi itu maksudnya adalah mekanisme proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Jadi itu bergantung juga dengan sistem peredaran darah.
kecil, yaitu antara jantung dan paru-paru. Jadi nanti di nomor 18 ini kalian diminta mencari keberadaan pembuluh darah yang mengandung oksigen yang mana, yang mengandung karbon dioksida yang mana, gitu. Lanjut ke nomor 19. Menentukan ciri-ciri salah satu organ pernapasan berdasarkan pernyataan. Ini sama seperti nomor 14. Nomor 20, menemukan pernyataan yang tepat mengenai frekuensi dan faktor yang mempengaruhi. Jadi selain aktivitas tubuh, faktor yang mempengaruhi frekuensi adalah usia, jenis kelamin, dan suhu. Kemudian nomor 21, menjelaskan salah satu volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan itu ada beberapa jenisnya, contohnya seperti kapasitas utama, kemudian volume tidal, dan lain sebagainya. Itu silakan dipelajari. Ada di buku paket. Dan juga ada di PPT yang sudah pernah saya berikan, silakan diperiksa. Kemudian nomor 22, menentukan risiko perokok berdasarkan pernyataan. Jadi ini maksudnya bagaimana risiko yang ditanggung oleh perokok jika mereka merokok pada sistem pernapasan. Kemudian nomor 22, menentukan penyebab penderita TBC mengalami gangguan sesak napas. Ini bisa dipelajari di buku. Selanjutnya kita ke bab terakhir, sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia. Soal yang pertama adalah menjelaskan hasil ekspresi salah satu organnya. Organ ekspresi kan ada 4, kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Nah, itu silakan didaftar. Maksudnya ditulis kembali, kalau kulit itu apa hasilnya, kalau ginjal itu apa hasilnya, kalau hati apa hasilnya, paru-paru apa, kayak gitu. Kemudian nomor 25, menentukan bagian-bagian kulit berdasarkan gambar yang diberikan. Kita sudah pernah membahas ini minggu lalu, bagian-bagian kulitnya. Ada yang bagian paling luar, epidermis, kemudian dermis, kemudian kulit jangat, itu dan sebagainya. Silakan dipelajari lagi. Kemudian nomor 26, menentukan bagian ginjal berdasarkan gambar yang diberikan. Kita pernah membahas tentang bagian-bagian ginjal minggu lalu, yaitu kulit ginjal atau korteks, yang mana di dalamnya ada badan Malpighi, glomerulus, kayak gitu. Kemudian ada juga tubulus-tubulusnya. Nah, itu silakan dipelajari lagi bagian-bagian ginjal itu yang mana saja. Kemudian nomor 27, menentukan tempat salah satu proses penyaringan darah dalam ginjal. Penyaringan darah dalam ginjal kan ada 3 tahap. Yang pertama penyaringan darah, yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga adalah penambahan beberapa zat ke dalam urin. Itu apa namanya ya? Nah, itu pokoknya 3 proses itu silakan dipelajari lagi. Kemudian nomor 28, menentukan fungsi salah satu organ ekspresi berdasarkan gambar yang diberikan. Nomor 29, menentukan berbagai kegiatan yang termasuk peristiwa ekspresi. Peristiwa ekspresi itu peristiwa yang melibatkan 4 organ tadi, ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kalau kulit kan mengeluarkan keringat, kalau paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, kalau ginjal mengeluarkan urin, kalau hati mengeluarkan zat warna empedu. Nah, itu. Cuma 4 itu kegiatannya. Kalau yang lainnya
Misalnya menangis itu bukan, meskipun juga mengeluarkan sesuatu. Kemudian nomor 30, menentukan salah satu proses penyaringan darah berdasarkan gambar yang diberikan. Ini soalnya hampir mirip dengan nomor 27. Silakan dipelajari sendiri. Selesai pembahasan kisi-kisi soal untuk UTS hari Jumat. Silakan dipelajari dengan baik. Saran saya, setiap poin soal yang ada di sini, kalian harus mencatat apa saja jawaban-jawaban yang mungkin ada atau mungkin tepat bagi setiap soal-soal ini. Ya, gitu. Sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.